Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita. Kali ini agak berbeda di ngolah politiknya ya, karena kali ini kita daring. Jadi kita ngobrol juga, tapi ngobrol jarak jauh gitu. OJJ, obrolan jarak jauh, bukan PJJ. Garing nggak sih? Anyway, kita kedatangan tamu jauh dari UPN, tapi tetap di Indonesia karena beliau sekarang di Jogja, di UGM ya. Ada Mas Surai Agung Nugroho. Halo Mas Surai. Halo, Ayu. Halo semua. Halo, Ayu juga dan Eva. Saya hostnya hari ini, Ayu dari UPN Veteran Jakarta dari CCHRS. Ada co-hostnya 2 orang hari ini karena spesial, jadi saya minta 2 orang ini jadi co-host gitu ya. Jadi ramean kita keroyokin nih Mas Surai nih ngobrolnya. Karena topiknya seru banget Mas. Ini memang harus dikeroyok gitu ya. Sayangnya teman-teman mahasiswa pada nggak bisa, mungkin karena persiapan mau ujian juga UAS. Jadi ada Reva juga mantan mahasiswa, baru-baru mantan mahasiswa ya, dan calon mahasiswa S2 ya Rev ya. Amin. Ibet dan Reva masih perlu diperkenalkan nggak? Atau orang udah pada bosan? Udah kenal lah. Udah kenal. Langsung kenalin Mas. Ya, kalau Mas Surai, nah saya harus baca santekannya nih. Aduh. Mas Surai Agung Nugroho, panggilannya Mas Surai ya Mas ya? Surai ya. Di rumah sih Agung. Di kampus Surai. Oh gitu. Jadi kita panggil apa nih? Surai aja. Oh iya. Mas Surai ini pengajar di program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Korean Language and Culture Program, Faculty of Cultural Studies, FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya ya. Ilmu Budaya. Ya, UGM, Universitas Gadjah Mada. Kalau saya baca nih ya, pendidikannya emang keren deh. S1-nya di UGM, jurusan sastra Inggris ya Mas? Benar. Sastra Inggris, kemudian S2-nya di Hankook University of Foreign Studies di Seoul, majornya Korean Studies, PhD-nya lanjut di situ ya Mas ya, Hankook University of Foreign Studies di Seoul, di Korean Studies juga majornya. Kemudian ada, di tulisannya banyak nih, dari yang recent dulu ya, ini menulis ini ya presentasinya, papernya di International Forum for Korea Wave in Southeast Asian Islamic Nations, menulis tentang A New Taste of Bibimbap. Yang jadi gini nih mesti kita elaborasi nanti. K-pop enthusiast and non-enthusiast amongst Indonesian Muslim migrant workers in South Korea. Aduh Mas, nggak sabar deh mau ngobrolin ini, kok kayaknya keren-keren. Ada lagi ada chapter di Hallyu Presence in Indonesia, Global Impact of South Korean Popular Culture. Kemudian ada K-pop, Religious Norms and Nationalism, K-pop in Indonesia, Study Case in UKDW K-pop Festival. Kemudian a recent depiction of Hallyu in Indonesia. Aduh, banyak tom-tom yang kayaknya emang gue tua banget ya. Sampai gak ada yang pentingnya, tau gak? Hebat banget loh Mas Surai ini, kelahirannya gak jauh-jauh sama saya gitu ya, tapi kok updated banget ya. Aduh. Oke, kita mulai dari mana nih Mas? Kita mulai dari mana nih? Kalau gini. Yang saya terakhir tadi menarik ya sepertinya, kalau mau disinggung. Oh iya boleh. Gini Mas, karena saya betul-betul nggak paham sama sekali dengan K-pop ini ya. Dijelaskan dulu deh untuk orang-orang yang sekolonial saya gitu ya, bukan milenial, sekolonial saya. Apa sih K-pop itu? Itu ngapain sih? Apa? Tolong dong Mas, bantu saya nih. Kalau bicara K-pop malah sebagian kecil, mungkin Ibu tahu ya, malah justru sebagian kecil dari the big picture Korea sekarang ini itu Hallyu atau Korean Wave, atau mungkin bukan Korean Wave sekarang, saya Korean Tsunami, bukan wave lagi. Tsunami ya. Kalau K-Wave itu bukan wave lagi, tsunami, bukan wave lagi saya menyebutnya, Korean Tsunami, jadi sak gitu. Oke, jadi kan kapan munculnya nih? Itu kalau K-pop, nah ini dia. Jadi kalau K-pop, namanya K-pop istilah itu baru muncul tahun 2000-an. Tapi sebelumnya kan Korea punya pop juga, hanya nggak terkenal. Namanya Gayo. Bahasa Korea asli itu Gayo, Gayo. Itu
lagu Korea gitu, gayo gitu. Nah, kalau gayo kan Itu mungkin termasuk yang Gangnam Style itu, Oppa Gangnam bukan, itu Style. sudah Oh bukan, K-pop udah. itu, sudah K-pop itu. Oh, Jadi hah? orang Korea dulu sebelum lagunya dijual, dan dapetnya ya ini terjual kemudian marketable itu ya mereka punya kalau dulu ya kita sama ini Mbak Ayu pasti tahu Aneka Karya Safari kan ada acara kita dulu seperti itu di TVRI, mau tahu nggak ini? Sodekannya Safari, Nah, jadi Pak dibilang Sri Mulat. iya, itu punya di TV seperti itu aja, tapi untuk lokal saja kok, domestik lokal. Namanya gayo, bukan K-pop. Nah, jadi begitu tahun 90-an, bukan lagu dulu yang terkenal, drama. Drama Korea tiba-tiba diputar di TV Cina tahun 97. Ngebum. Kemudian orang Cina suka, di Hong Kong juga seperti saat itu, di Tiongkok. Kemudian Korea kaget. Jadi nggak ada kesengajaan, nggak sengaja. Itu unprecedented success sebenarnya. Ternyata kok disukai. Kemudian dibeli lagi, diekspor, dan Jepang, Cina, kemudian ke Vietnam. Nah, itu drama dulu sebenarnya. Jadi lagu itu setelah itu, baru film, baru lagu yang ketiga. Setelah drama, kemudian film, baru lagu. Nah, jadi kita bicara K-pop sekarang ini sebenarnya adalah turunannya saat itu drama yang terkenal. Nah, itulah namanya. Jadi kalau Korea terkenal karena K-pop sebenarnya adalah secuil dari K-wave, Korean wave, gelombang Korea atau tsunami itu. 97 sampai sekarang berarti udah berapa ya? 23 tahun ya? Udah 2 dekade lebih. Wah, begitu. Itu mungkin secuilnya begitu aja. Jadi itu karena saya political scientist ya, Mas ya. Ini kan ada satu babakan yang menarik tuh dalam perjalanan kebangsaannya Korea ya. Yaitu krisis 97-98 itu ya. Mereka kan juga krisis habis-habisan sama seperti kita. Tapi amazingly cepet gitu ininya, reformasinya gitu. Termasuk konsolidasi demokrasinya itu cepat sekali gitu. Saya pikir kurang dari satu dekade itu mereka udah maju, dan indikator politik, indikator ekonomi kita bisa langsung lihat ya. Itu langsung zut gitu. Ini ada kaitannya nggak, Mas, dengan kemunculan K-pop yang kemudian jadi tsunami ini? Oke, kalau saya bilang kalau itu hubungan langsung mungkin tidak ya. Tapi begini, kalau saya melihat begini, pemerintah Korea tadi Mbak Ayu melihat itu demokrasi kita bicara kebebasan kan. Padahal kalau kita tahu Korea itu sama mungkin kayak negara-negara konservatif dulu. Orang rambut gondrong, polis datang dipotong. Kenapa itu rok pendek akan mungkin didorong kemana, disuruh ganti. Kemudian rambut cat, tato aja sekarang masih di blur di TV atau di film. Korea seperti itu sebenarnya. Kok bisa? Iya, itu kalau bicara itu lebih daripada mungkin negara Islam mungkin yang di Timur Tengah main gitu ya. Aduh, itu sampai 80-an, sampai 80-an sebelum. Nah, itu berubah ketika Korea mau mengadakan Olimpiade tahun 88. Nggak bisa image kita seperti ini. Oke, jadi kalau tadi ada pertanyaannya, ada itu membantu nggak demokrasi? Itu seperti flip gitu. Jadi Korea itu mau take it or leave it, mau take the chance itu kue mungkin globalisasi atau image ingatlah Beijing waktu 2008 juga gitu kan, waktu bagaimana orang-orang di jalan harus diberi pendidikan seperti itu, mungkin sama lah. Jadi kalau saya belajar juga, wow, berubah sekali ya. Anda melihat music video sekarang, aduh, celana-celana rock mini dengan joget-joget seperti itu, it's unthinkable. Mungkin baru 25 tahun lalu lah, mungkin 30 tahun lalu, unthinkable di Korea. Kok bisa Korea seperti ini? Bayangkan, itu yang sebenarnya K-pop seperti itu. Jadi katanya ada hubungan, well, dengan pemerintahnya berubah, kemudian menerima perubahan, itu akhirnya bolehlah budaya-budaya Hollywood hybrid seperti itu yang menjadi cikal bakal K-pop itu muncul. Ya silakan itu dilingkan. Ayo. Jadi Korea itu bukan saya mau nanya seperti ini. Kalau misalnya 80-an seperti itu. Mas, maaf, saya mau tanya, itu berarti hanya karena Olimpiade doang? Kan saya dulu pernah nonton Report 88 tuh drama, ada ceritanya juga. Milestone-nya seperti itu. Jadi Olimpiade 88 itu banyak dianggap sebagai the flipping side di Korea, benar-benar ini. McDonald pertama kali muncul waktu zaman 88 di Korea. Di Indonesia kapan di Sarinah itu McDonald datang ya?
tahun berapa ya? Coba Anda kalau kita bilang salah kita ininya. Tapi saat itu, maaf, kita punya XX1 namanya budaya Cineplex. Kita lebih duluan. Tahun 92 waktu saya kuliah di UGM, masuk UGM di Jogja itu saya ke Jogja kenal, oh ada Cineplex yang berderet 4 gitu ya. Dulu ada Empire. It's amazing Indonesia gitu. Saya datang ke Korea pertama kali 98 pertama kali itulah ada namanya Cineplex. Dulu itu bioskop satu. Sekarang kita sudah dalam tanda petik CGV masuk ke kita. Jadi begitu berubahnya CGV milik Korea. Jadi itulah Korea. Kita lebih maju duluan saat itu. Masa maju dalam hal embrace itu lebih duluan saat itu. Oh, itulah Korea. Nah, itu malah saya kemana-mana ya. Tapi enggak, justru jadi background pemahaman kita. Karena memang periode-periode akhir 90-an itu kan juga katakanlah rejim penguasanya nature-nya sama ya, otoriter. Terus juga bagaimana masyarakatnya tertutup juga. Mungkin kita lebih duluan malah karena kita dari 70-an itu kita udah berinteraksi dengan internasional ya, ekspansi modal asing masuk ke kita itu udah dari 70-an. Korea itu kan baru 80-an 90-an ya, investasi asing baru masuk ya. Dan bisa jadi memang terbukanya memang belakangan, sama kayak Jepang ya. Saya juga waktu ke Jepang itu saya baru Jepang itu baru membuka diri ke dunia internasional itu baru 80-an 90-an, baru ada bule masuk ke situ. Jadi iya sih, menarik ya. Tapi gimana perkembangannya itu yang, nah balik lagi ke K-pop deh Mas. Ya, benar. Kenapa K-pop laku banget di Indonesia? Di Indonesia ya? Atau Mas mungkin saya juga pengen nanya biar sekalian Mas jawab karena masih berhubungan. Kan yang saya tahu kalau K-pop itu kan di-train. Jadi kayak maksudnya orang tuh nggak instan. Jadi umur 10 tahun kalau kamu pengen jadi artis, ya harus udah ikutan kelas-kelas. Kalau di Indonesia kan ada sanggar ya. Sanggar itu kan sebenarnya kayak agensi kan. Tapi kalau di Indonesia saya lihat sanggar tuh cuman ya udah kamu les, habis itu selesai. Tapi kalau di sana kan sanggar itu kayak tempat buat mengkapitalisasi diri agar bisa masuk untuk debut. Habis debut mungkin jadi artis. Terus kayak saya ngeliat tuh K-pop di sana tuh bikinnya eksklusif ya. Jadi kayak orang tuh seneng beli brand terkait dengan artisnya tuh dia udah ngeliat dari dia kecil sampai gede. Jadi belongingsnya tuh gede banget. Nah, itu gimana Mas menjelaskan sejarah itu gitu? Oke, ini dua hal yang berbeda. Tapi saya kira gini, harus tahu dulu. Itu agensi atau talent pool tadi itu nggak akan semaju sekarang sekarang kalau K-pop itu nggak ada, atau itu sebenarnya bisa dijual. Bahkan ada survei waktu saya di Korea tahun 2017 kan kalau salah saya baca. Jadi cita-cita anak-anak itu di SD di Korea mau jadi apa? Bukan lagi dokter kan? Udah jadi itu idol. Wow, ini benar-benar satu yang concern sih buat orang tua di sana. Bukannya. Yang menariknya kalau kita tahu, ini sebentar ya, kalau idol terkenal di Korea bukan berarti orang Korea semua tahu loh. No. Jangan. Jadi kalau Anda tahu, mungkin hanya mereka the teens, mereka hanya tahu, oh Korea terkenal tahu itu. Mereka hanya mantu-mantu orang-orang tua yang itu mungkin sampai 40-an, mungkin sosial saya pun mungkin walaupun 40-an, 50-an, apalagi 60-an, 70-an. Mereka tahu, oh Indonesia, Korea terkenal kah? Itu karena idol. BTS, oke BTS. Tapi apa nggak tahu, nggak bisa membedakan BTS apa. Well, that's the whole thing. Jadi Korea ya, yang kita tahu Korea itu sebenarnya hanya, kalau saya bedakan adalah yang dijual adalah superficial level. Jadi walaupun K-pop semasif itu, bukan berarti Korea itu seperti itu. Ya itu namanya. Nah, bagaimana pemerintah sekarang itu mengakomodir itu menjadi image Korea dan berhasil dan sah-sah saja. Nah, jadi sanggar tadi ada, kemudian talent itu ada karena bisa di-marketable tadi. Jadi begitu, kalau nggak ada mungkin ya sama lah kayak di Indonesia. Mungkin di Indonesia mungkin bisa juga begitu. Nah, karena nggak itu, yang ngapain juga kita nari-nari, kalau gitu nggak mungkin ya sebatas mungkin personal achievement seperti itu. Nah, tadi Mbak Yi tanya tentang bagaimana tadi yang apa tadi yang Mbak Yi tadi? Di Indonesia laku. Ya, di Indonesia bisa laku. Itu banyak meneliti, mungkin bukan Indonesia saja. Dulu itu waktu K-pop awal-awal tahun 2000 sampai 2010
yang belum menembus Hollywood, belum menembus Amerika, baru di Asia saja. Itu orang Korea, para ahli termasuk para Korean studies mencari mengapa ya? Ada istilah namanya culture proximity. Oh, karena ada culture proximity lah, jadi mereka itu ada engagement sama-sama budaya Asia gitu. Tapi Itu Mas, begitu culture K-pop, proximity. tapi begitu Asia, begitu K-pop atau drama atau filmnya itu menembus Hollywood di Amerika, ada film Parasit seperti itu mental lagi. Mana ada culture proximity antara Amerika budaya Western sama Asian, itu mental lagi. Jadi selalu masih berkembang bagaimana memahami K-pop ya. Nah, jadi kalau saya menjawab, Culture itu proximity itu apa Mas? Kalau boleh tahu. oh, Culture oh, proximity. cultural proximity. Mas Sura ini berasumsi kita semua background ilmunya sama, jadi pakai term-term yang apa itu culture proximity? Cultural proximity. Jadi kan kedekatan budaya. Jadi mengapa sih ibu saya gini? Ibu saya kenapa sih kok suka Dejanggem? Mungkin dia suka Dejanggem kan dulu waktu Dejanggem suka drama itu kenapa sih? Mungkin bisa dianggap cultural proximity sama-sama orang Asia. Ya mungkin kalau orang onggah-onggahnya mungkin ibu bapak mungkin begitu. Jadi agak engagement, ada attachment. Oh nonton jadi suka gitu. Tapi begitu drama Korea kok disukai orang Romania misalnya. Orang misalnya Swedia, Finlandia, itu nggak bisa lagi bicara culture proximity. Asia aja udah enggak. Jadi what is behind the line? Jadi nggak bisa lagi dipakai itu. Jadi ada Mungkin cerita bagus. Bagaimana? Mungkin behind the line-nya ceritanya bagus. Udah itu aja. Jadi akhirnya apa lagi? Jadi mentah lagi. Jadi K-pop sekarang apa kok bisa di Indonesia wah gitu. Jadi kalau saya lihat itu hybrid. Jadi kita tuh sudah biasa sih namanya hybrid. Sebelum ada K-pop itu udah biasa namanya hybrid. Itu idol kita juga udah biasa kan kayak gitu. Jadi hanya menjual hybridnya. Kumpulan dengan dulu dengan waktu kalau saya itu waktu saya SMP kan ada New Kids on the Block, mirip-mirip ya. Jadi dikemas sedemikian rupa. Jadi benar-benar itu nggak ada something cacat di situ. Ini harus tahu kita. Jadi K-pop di situ nggak boleh ada cacatnya. Ini bedanya dengan ya misalnya New Kids on the Block atau apa gitu ya namanya gosip dengan mereka. Ya udah, tapi K-pop sih kalau Anda tahu kalau ada cacat, wah itu image-nya tarnish. Jadi nggak boleh. Nah, jadi mulai sesuatu yang mereka itu bisa, apalagi BTS ya. BTS benar-benar itu harus clean. Harus clean. Sampai saya melihat sampai BTS kemudian unfollow Ellen DeGeneres. Ya, biasanya mereka kan follow Ellen DeGeneres. Mereka unfollow Ellen DeGeneres. Ada apa di sini? Oh, karena Ellen akhirnya buat seperti itu. Jadi jangan sampai itu terseret seperti itu sampai segitunya. Jadi akhirnya ada orang-orang di Indonesia mungkin juga BTS seperti itu jadi suka. Mungkin saya bisa bias sih, tapi itu jadi rata-rata itu sangat clean walaupun ada image yang jelek mungkin bisa dihilangkan. Apakah itu juga? Tapi hybrid, budaya campuran, bukan murni Korea. Mungkin budaya Hollywood, budaya K-pop, bukan K-pop, boyband zaman dulu. Anak-anak sekarang nggak tahu kan boyband 90-an, mereka tahu seperti itu. Wow, something good, apalagi kulitnya putih seperti itu. Tapi mereka yang begitu mungkin banyak itu adalah hybrid culture. Dan itu yang dijual dari K-pop. Itu Mas, pertanyaan saya kemudian, di dalam Korea sendiri, apa nggak ada resistensi? Karena biasanya perubahan culture budaya, itu pasti ada gap generasi dan culture resistance itu pasti kuat kan, apalagi kalau kita mau hybrid apa segala macam. Saya membayangkan misalnya tari bedoyo di Jawa atau Bali kemudian dikombinasikan dengan hip hop gitu ya, itu kayak apa ya, pasti resistensi budayanya pasti kuat. Nah kalau di Korea sendiri gimana? Amazingly, resistensi itu terjadi mungkin saat awal. Waktu saya belum kuliah di sana ya, malah saya belajar resistensi itu awal-awal. Sekarang kalau dilihat resistensi, mungkin resistensi itu ada, tapi itu nggak terlihat lagi. Bayangkan misalnya kalau resistensi mungkin di Indonesia mungkin istilah misalnya drama Korea mengusung LGBT misalnya, ada kan? Emang ada ya? Ada. Itu nggak tahu. Ada ya? Karena Thailand saja. Ada. Reply yang awal itu kan ada juga. Aku nontonnya yang awal reply 88. Jangan. 1997.
Yang 97 itu justru Oke. Oke, Aku saya sempet bicara itu nonton ya. juga. Resistensinya bagaimana? Wah, ada dalam seperti jadi maaf bicara hybrid, bicara budaya luar yang digabungkan. Jadi mulai itu embrace ya, seperti jadi dianggap itu Western culture, di Korea nggak ada. Drama itu juga banyak ditentang, itu ya kelompok satu agama tertentu di Korea itu menentang sekali. Akhirnya stasiun televisi yang buat itu juga di demo seperti saat itu. Tapi sekarang kalau Anda lihat, ya itu tahun 2000-an awal ya. Ya seperti itu. Tapi sekarang 2015 tahun kemudian sekarang ini wah, advokasi sangat kuat di Korea. Di Indonesia aja mungkin nggak ada Pride Parade. Di Korea itu di Gwanghwamun Plaza di sana itu ada seperti itu. Udah ada. Ya yang demo ya demo saja di sampingnya, tapi ya demo. Demo ya demo menentang mereka. Yang itu jalan juga. Nah, itulah Korea. Sekarang seperti itu. Jadi bicara resistensi ada tetap. Nah, sekarang saya akan cari saya nggak menyebut nama, ada K-pop singer salah satu yang dia menyebut benar-benar tanpa saya adalah LGBT, salah seorang penyanyi K-pop. Nah, ada yang nggak suka juga di Korea. Saya cari ini PR tuh. Siapa sih Mas? Di chat dong. Ada. Saya ingat sempat rame juga di netizen kan. Karena ya termasuk netizen Indonesia yang membuli kan, kalau nggak salah. Oh yang itu Thailand itu. Jadi benar-benar hybrid pasti ada pertentangan pasti. Bicara pertentangan, bicara ini sebenarnya justru ya ini saya mau bicara tentang polarisasi yang terakhir. Bagaimana justru K-pop ini ditentang di dunia online di Indonesia, terutama dari mengkelaskan antara K-pop dan Islam. Itu pertanyaan saya yang berikutnya. Kan kalau di oke lah sekarang 15 tahun kemudian di Korea sendiri pertentangan itu relatif ya udah sedikit lah ya. Tapi kan di Indonesia dia udah besar dulu, kemudian resistensi tentangan itu ada bukan hanya dari generasi yang lebih konservatif secara sosial kultural, tapi juga tadi itu kelompok-kelompok agama gitu. Nah ini tolong deh Mas, coba ini gimana? Apa yang terjadi sebetulnya? Dan kenapa ditentang gitu? Ya pastilah. Apalagi yang disebutkan kita fokus ke Indonesia ya. Jadi ada emang itu online. Saya meneliti ini. Jadi bahkan sejak tahun 2012 sampai 2020 itu rentang 8 tahun ini saya menelitinya dari berita, kemudian jadi bagaimana sosok-sosok politisi Indonesia, kemudian sosok-sosok agama, dan kemudian anak-anak milenium yang di dunia online itu jadi bertengkar bagaimana mempertentangkan K-pop. Ini lucunya, ini menariknya K-pop dan Islam. jadi ini sebentar Mas, ini kajiannya Mas Rai? Saya sendiri. Oh ya, oke. Asik nih, bisa belajar ini bukunya dari sudah ada kok. Bukunya sudah ada kok. Oke Mas, lanjut Mas. Jadi saya meneliti dari media sosial. Jadi dulu bagaimana Pak itu Menteri Pariwisata kita, kemudian bahkan apa yang terakhir misalnya Pak Wakil Presiden kita bilang belajar dari K-pop, Pak Ma'ruf kan bilang, Pak Ma'ruf kan juga bilang, gara-gara Pak Ma'ruf bilang belajar dari K-pop, panaslah Indonesia seperti itu. Itu menarik kalau dia. Itu baru 2 tahun lalu itu. Pak Ma'ruf, Anda sudah lupa ya. Jadi banyak netizen atau misalnya orang itu nggak bisa membedakan bahwa dia sosoknya, itu NU kok, orang masa mau mengajak orang NU berdasar seperti itu misalnya. Ada yang baca di chatnya seperti itu. Jadi itulah menariknya di negara kita. Jadi bagaimana K-pop itu, dan ini saya senangnya adalah ya ini memang saya menelitinya dengan teman-teman Korea sih, karena Korea juga ingin tahu. Korea ingin tahu, jadi ada misinya juga. Jadi teman-teman Korea ingin tahu apa sih Korea begitu masif, masa sih nggak tentang mereka juga pikir nih ada nih saya uploadkan. Jadi mereka senang juga ini. Jadi harus hati-hati. Belum lagi musik video Korea kadang-kadang insensitifnya, cultural insensitifnya sangat terus ada. Mereka comot saja untuk background MV, tulisan Arab, tulisan Arabi apa itu dipakai di MV, kan banyak yang meneliti. Jadi dari satu sisi memang ada penyebabnya. Jadi cultural insensitivity dari pembuat video musik atau idol itu dengan budaya, bukan Indonesia saja, di India juga ada patung Ganesha dipakai di depan sebagai musik video, ada juga. Itu ditentang warga India juga. Nah, jadi K-pop ini sekarang benar-benar
tipping the toe, terkenal. Tapi kalau nggak hati-hati bisa kepleset. Apalagi di Indonesia yang resistensi dengan mungkin kalau salah 90% sih enggak ya orang Islam. Tapi kalau yang resistensi yang mungkin hanya 1% itu kuat, tapi yang diam banyak, ya kop suratnya, image Indonesia adalah K-pop sama Islam Indonesia bertentangan, karena yang terlihat itu dan nggak salah. Nah, jadi itu kalau saya jelasin cuil dulu itu. Oke, karena kan menarik ya, kenapa mesti dibandingin K-pop sama Islam? Jadi kayak mungkin ada sentimen tersendiri gitu ya, Mas ya? Ya, mungkin kalau dulu kalau Anda melihat K-pop semangat dajjal, ada yang bilang seperti itu. Jadi saya meneliti juga khusus YouTube itu bukan menarik sekali di Indonesia. Nggak mungkin di negara lain, boro-boro itu muncul di K-pop fanbase-nya Amerika. Nggak mungkin, karena K-pop sama dengan dajjal. K-pop, penyuka K-pop itu bukan ahli sunnah. Seperti itu kata-kata yang menarik untuk diteliti, karena hanya ada contact base, culture base, Indonesia. Nah, ada juga ke Malaysia, saya juga meneliti Malaysia, itu mirip seperti itu. Anda kembalilah ke nasyid lebih daripada K-pop. Hal seperti itu menarik sekali, dan banyak sekali. 2012 sampai 2020, itu masih ada. Padahal nasyid juga pengaruh dari luar ya. Iya kan, bukan budaya kita juga. Maksudnya artinya dia udah, artinya kan kalau kita lihat secara gelombang periodik bagaimana budaya luar masuk ke Indonesia kan pernah ada Timur Tengah, dari negara-negara Arab, pernah ada dari India misalnya, pernah ada dari Amerika Latin, telenovela dan sebagainya. Iya, itu kan juga tsunami juga waktu itu ya. Sekarang mungkin Korea gitu ya. Tapi Mas, kalau misalnya diidentifikasi, tapi dibanding misalnya telenovela atau India, resistensi kelompok agama kan nggak sebesar sekarang gitu ya. Dulu kayaknya nggak heboh. Jadi bisa nggak diidentifikasi siapa dan kenapa, Mas? Kalau siapa sih netizen tidak jelas ya. Karena medsos, saya kira peran medsos sangat masif sekali. Medsos itu membuat kita sedetik satu tahu apa itu Twitter. Itu kalau dulu kan mungkin kita harus lama baca koran atau apa dulu baru tahunya itu. Jadi isunya mungkin seminggu, beberapa hari, seminggu. Kita tahu sih, tapi nggak semasif sekarang. Nah, begitu. Dan ini sudah diteliti bahwa sebelum Korea tertarik kan mengenal Hong Kong dulu, Jepang. Jadi Korea itu booming karena benar-benar dibantu oleh medsos juga. YouTube saat itu, internet. Tahun 2000-an, internet. Jadi itu masif. Jadi blessing in disguise juga Korea ini. Nah, jadi sekarang kalau bicara mengapa medsos yang membuat itu masif. Jadi dulu mungkin sama-sama masif kali ya. Tapi mungkin hanya orang nulis di koran. Tapi siapa zaman dulu orang mengkritik di koran? Sekarang semua orang dengan typingnya bisa. Dan itulah dunia yang berubah. Jadi Korea dibantu, ini ya Indonesia menarik ini. Korea dibantu medsos, YouTube, internet, tapi juga kena kena hantaman karena medsos juga. Ya, bagaimana Korea memanage itu K-pop-nya atau dramanya. Oke, Mas Surai, saya mau nanya lagi nih. Kalau misalnya nih K-pop dibandingin sama J-pop, itu sebenarnya mereka apple to apple nggak sih? Enggak sih. Kalau Korea sih enggak bisa lagi sekarang. Tapi kalau membandingkannya dengan time frame bagaimana J-pop dulu, waktu lagu-lagu Jepang belum ada Korea itu dikenal, di Indonesia juga saya juga dulu waktu itu masih sudah kenal juga lagu. Dengan sekarang itu boleh. Tapi kalau saat ini J-pop juga ada dan K-pop nggak bisa, itu sudah udah beda banget. Tapi kalau membandingkan bagaimana J-pop saat itu mempengaruhi Indonesia saat itu seperti telenovela dengan sekarang mungkin bisa bagaimana pengaruhnya mungkin begitu masifnya. Tapi sekarang nggak bisa. K-pop sudah menjadi genre yang sangat kuat sekali. J-pop ada tapi nggak semasif. J-pop kalah nih, cerita J-pop kalah nih Mas. Iya, mungkin orang-orang yang suka J-pop mungkin bisa wah ini marah juga ini. Yang suka. Karena yang kita lihat ya K-pop sekali di mana-mana. Nah, bicara ini saya punya satu kekhawatiran. Kalau Korea nggak berhati-hati ini, mungkin orang sadar tadi akan bisa bosen atau ini beberapa ini ya Hong Kong sekarang siapa yang suka film Hong Kong? Nggak ada, itu zaman 80-an. Kemudian Jepang, telenovela kan seperti itu kan budaya. Akankah Hallyu, K-wave hilang tiba-tiba atau lama-lama gitu kan?
ada kemungkinan itulah budaya, itu budaya. Tapi kok nggak Berikutnya Hollywood iPop mungkin Indonesia pop nggak mungkin ya? iPop di Malaysia aja Mbak. Hollywood tapi juga udah mulai ini loh, Mas. Iya kan? Iya benar. No, Hollywood. Nah. Jadi ada oversaturated. Kalau misalnya bicara warna, itu udah kita lihat udah aduh saturated banget. Karena setiap hari K-pop, setiap hari aduh lama-lama orang akan bisa jengah loh. Betul. Nah, itu menariknya, itu yang mereka udah paham ini. Para kita bicara sanggara atau talenta, apakah Korea nggak sadar itu? Nah, ini ada yang sadar, dia enggak. Yang nggak sadar adalah mumpung kuenya besar, ambil sebanyak-banyaknya. Tapi yang sadar, membicarakan image, bagaimana soft power-nya Korea, nanti dari pemerintah ya, itu sebagai soft power. Wah, itu hati-hati juga, nggak bisa ini. Kalau kita mau Korea, memang Korea tiba-tiba akan dalam 10 tahun lagi ada sebagai negara, enggak kan? Bagi yang sadar, mereka melihat, no, ini oversaturated ini. Tiba-tiba itu ya seperti tadi kelas dengan Islam tadi itu adalah benih-benih kalau nggak di manage oleh pemerintah Korea, pemerintah Korea juga atau pembuat konten di Korea. Nah, jadi oversaturation ini adalah isu yang sekarang harus hati-hati. Kalau enggak, ya udah tinggal menunggu waktu seperti Jepang yang sekarang ya tetap ada K-pop tetap ada, tapi nggak seheboh sekarang. Mau seperti itu atau tetap passionnya seperti Memang kalau dari kajian-kajian yang ada, Mas, itu bisa meluas. Misalnya kayak pertentangan itu ya, pemaknaan agama dengan K-pop ini. Itu bisa meluas, ada potensi meluas. Ya, jadi sekarang di Indonesia, Malaysia, Brunei, yang kita teliti bareng-bareng, ini sudah di ASEAN ya. Jadi judul buku kami adalah ASEAN and Islam and K-pop. Itu yang di Asia. Kemudian ada tim lain, bukan saya nggak ikut, itu meneliti bagaimana itu di Latin Amerika. Menarik ini, jadi mereka udah mulai, karena ada isu-isu yang berbeda. Kalau di India dan agama, di Timur Tengah juga meneliti. Saya harus baca juga di Eropa apa yang membuat itu. Jadi tim kami adalah bagaimana ASEAN. ASEAN itu apa ya samanya? Jadi ASEAN pun dilihat itulah Islam. Jadi di Asia Tenggara dua yang besar apa? Karena penduduk kita besar, Malaysia, Indonesia. Gitu. Meluasnya mungkin kita bicara meluas dalam hal ini adalah resistensi. Itu ada, tapi apa yang saya itu beda-beda setiap wilayah. Nah, jadi mulai mereka ini adalah semacam strategi bagaimana K-pop akan terus ada atau bagaimana memahami dari si Korea, dari para ahli Korea mereka pengen memahami kalau Korea ingin dalam dunia adalah eksistennya ada, kalau dari pemerintah ada soft power-nya ada, ya, dan diplomasinya. Ini kita bicara diplomasi ya. Pemerintah Korea itu punya misalnya badan-badan pemerintah yang dengan senang hati mengulurkan tangan untuk meneliti dengan teman-teman seluruh dunia untuk meneliti tentang negaranya. Karena kalau meneliti Korea tentang orang Korea nggak bisa itu nggak bisa masuk. Jadi embrace mengeluarkan dana untuk meneliti bagaimana Korea dilihat. Nah, yang terbaru ini kan Korea punya New Southern Policy kan, Mbak Ayu pasti tahu. Nah, jadi mereka kiblatnya bukan Amerika sama Amerika lagi. No. Kalau Korea mau survive, kita jangan melihat Eropa atau Amerika, itu udah obsolete. Kita harus melihat New Southern Policy, melihat Indonesia, melihat ASEAN, orang di dunia New Southern Hemisphere. Dan itu sudah jadi policy pemerintah Korea. Dan itu dananya besar sekali. Dan mereka melakukan uang untuk meneliti dengan teman-teman di Indonesia, peneliti Indonesia, untuk bagaimana sih orang Indonesia atau orang-orang pemerintah Indonesia itu memandang Korea pakai ini. Itu juga tolong juga. Karena ingin tahu. Dan itulah karena bagaimana Korea dalam hal ini pemerintah, kemudian pemerintah yang sekarang dalam tanda petik menggunakan the power of K-pop atau Hallyu ini untuk membuat Korea sebagai suatu entity negara terus berjalan. Iya dong, Korea kan negara kecil, di AP Jepang, Cina, superpower, bagaimana mereka bisa survive kalau nggak apapun dilakukan untuk itu. Dan itu sah-sah saja. Saya kemana-mana ya ngomongnya. Mas, menarik sih kemarin sih, saya dengar seru ngomong deh. Iya, Reva aja. Oh ya. Atau Reva dulu silakan. Enggak, Mbak aja dulu. Aku dulu ya. Aku selalu waktu itu ingat apa namanya kayak misalnya personil BTS dibawa waktu pertemuan negara, misalnya waktu itu dengan Trump
personal yang dibawa, udah gitu waktu dengan Jinping tuh personal ada yang dibawa juga karena katanya salah satu anaknya ada yang suka kayak gitu-gitu, atau Red Velvet manggung ke Kim Jong Un ya, ke Korut. Ini juga Maksudnya itu ngeri banget gak sih? Kayak kita bawa Krisdayanti gitu loh, lagi ketemu presiden siapa gitu, atau kita bawa Syahrini, aduh konteksnya agak negatif ya kalau Dayanti Syahrini. udah jadi buat lobby bilateral dengan Timor Leste. Jadi bukan ngeri ya, kalau itu makanya bisa soft power ya. Kenapa tidak sih dipakai untuk itu namanya? Karena yang dipunya sekarang Korea itu punya ini, itu sudah tidak bisa dinafikan eksistensinya, sangat masif dan itu ada. Ini sudah kekuatan Korea, jadi mengapa nggak digunakan? Ya dan ya itu tuh kenapa Asian Games itu sampai itu ikon sama Super Junior digunakan di situ ya. Yes. Bukan masalah Asianya, itu kan juga untuk melihat Indonesia Koreanya saat itu. Betul. Tapi Mas ini saya jadi kepikiran. PBB aja sekarang udah pakai BTS ya Mas ya. Itu ya. saya baru kepikiran loh Mbak. Harusnya tuh vaksin sedunia itu ikonnya BTS, pasti banyak yang mau suntik tuh langsung. McD aja begini yang kemarin kan sampai di ban McD 3 hari. Itu juga menarik itu. Tapi ngomong-ngomong BTS itu powerful juga loh. Bahkan di kelas saya ya BTS itu powerful. Soalnya gini, saya bilang kan selalu di kelas saya, pokoknya prinsip saya adalah BTS, baca, tulis, speak up. Bener loh, lumayan powerful. Mereka langsung gitu. Kalau dibilang, ayo harus tulis, saya harus baca. Oh, boro-boro. Dibilang, BTS ya pokoknya ya. Baca, tulis, speak up. Oh ya, oke, ngerti. Ini kreatif juga nih Mbak Ayu. Tapi ngomong itu memang kita nggak boleh menutup mata bahwa banyak hal positif sih. Misalnya dari army, terserah army seperti itu, misalnya ada yang tapi karena BTS itu kan BTS bagaimana dia mendonasikan uangnya untuk social engagement. Jadi para army juga ikut-ikut. Well, itu ya tiru-tiru hal positif boleh lah, seperti bagus saya kira itu saya suka karena mungkin mereka nggak suka politisi. Siapa yang baru-baru ngikut Pak politisi? Ya udah bener sih Ibet tadi. Siapa sih mungkin nggak ada sih, hanya pas pemilu aja mungkin. Karena kayak gini yang ini ya. Iya sih Mas, tapi Mas ini kan saya punya teman-teman banyak yang suka BTS ya. Ini ARMY banget. Bahkan saya sampai bilang gila ya nih ARMY tuh militer yang nggak ikut wajib militer, saya bilang gitu kan. Saking parahnya. Tapi mereka tuh sampai bilang BTS itu katanya perfect banget. Sampai mungkin mereka sendiri tuh bilang mungkin mereka tuh pakai aji-ajian gitu kali ya. Saking orang sana yang suka aja itu saking dia tuh bingung kenapa BTS tiba-tiba bisa booming parah, disukain parah, tapi mereka suka. Tapi kayak nggak ada ininya loh Mas, kayak satu syarat. Iya kayak bener-bener nih kayaknya nih selain dia ngebayar media sana katanya itu ada sesuatu hal yang goib katanya, sampai mikir gitu loh. Itu fans saya sampai mikir ini deh. Kalau saya sih baca menariknya itu the power of underdog. Korea itu kan from rags to riches, the story of from rags to riches dari Korea dulu. Korea itu negara miskin dulu itu. Korea negara miskin waktu perang Korea miskin. Jadi Korea sekarang gitu. Kalau kita membuat engagement itu Korea itu bagaimana seperti orang tua kita loh, dulu itu bapakmu begini dulu, gitu. Jadi Korea tuh suka bagaimana dicekokin dalam ini, dicekokin ke anak SD itu pelajarannya, ada pelajaran seperti itu. Korea itu negara seperti ini sampai dulu penerima ODA, sekarang pembawa EDA gitu. From rags to riches. Nah, BTS juga bukan dari miskin sih, tapi kan BTS bukan berasal dari agensi yang sudah mampu yang besar. Itu yang dijual. Jadi mereka itu kami berjuang sendiri. Jadi para ARMY itu ada engagement. Jadi begitu. Jadi saya bukan dari SM, saya bukan dari JYP yang sudah benar-benar solid. Jadi mereka itu narasinya dibuat seperti itu. Kemudian mereka amazing ini juga mereka lagu-lagunya bukan di pesanan, mereka buat sendiri. Dan mereka nggak silakan buat itu medsos tapi mereka sendiri nggak boleh ini, tapi mereka punya aturan sih, tapi mereka kelihatan sendiri gitu, nggak di PR atau kemauan dari atas. Jadi itu dari from rags to riches atau from the story underdog. Nah itu akhirnya banyak yang merasa gonggam merasa engagement ada terwakili. Itu yang saya baca. Katanya ada ARMY kan di sini.
Saya temennya Army, Teman saya banyak Itu yang Army maksudnya. gitu, wajib militer, militan banget. Biasa itu menariknya begitu. Itu yang saya kuliah di Korea itu berapa kali ya dosen saya itu ya mungkin nggak sadar sih, tapi mungkin tapi gitulah Korea itu seperti ini, begini. Mas itunya nggak? Arminya nggak? Bagaimana? Mas Surai termasuk arminya nggak? Oh tidak, anak saya. Nah itu ya Mas ya. Ini pertanyaan kalau dari saya mungkin terakhir. Saya nggak tahu ada pertanyaan nggak? Belum kayak Bu. Oh iya oke. Reva kayaknya terkesima dia. Tadi masih sebagai militan K-pop. Saya ada pertanyaan. Ada Bimo. Ini ada mahasiswa yang pengen denger aja katanya. Ini mahasiswa ilmu politik UPN gitu. Mas. Namanya Bimo. Oke. Bim, perkenalkan dirimu Bim. Bim, Bimo ini lagi. Suaranya Aduh, Bimo suaranya kecil sekali. kecil. Oh iya, tes. Ya, Oke. Halo Mas, saya Bimo dari CCRS, mahasiswa ilmu politik UPN VJ. Halo. Bagaimana nih telat nih mahasiswa nih Mbak, dihukum aja nih Mbak. Maaf Mbak. Mas, iya nggak apa-apa Bim. Nanti kalau kamu ada mau komentar, jump in aja ya. Tadi saya mau nanya, ini agak berbeda ya kalau dengan telenovela atau dulu Mandarin ya. Mandarin tuh 80-an saya inget banget. Terus sebelumnya bahkan ya itulah ya. Itu kan ada bias kelasnya ya Mas ya. Ya kan ada bias kelas kan. Kalau artinya kelas menengah ke bawah gitu. Telenovela itu jelas pengguna atau konsumen atau penikmat utamanya itu menengah ke bawah ya. Nah, kalau K-pop ini kayaknya satu fenomena yang saya amati, dia lintas kelas, Mas. Bahkan yang kelas atasnya ini juga bahkan banyak yang militan gitu ya. Jadi agak beda sih ya menurut saya. Nah, tapi yang paling banyak pasti yang muda ya. Yang kalau agak berbeda kan kalau yang Mandarin dengan yang Mandarin dengan yang telenovela itu ya rata-rata anak muda justru enggak gitu. Tapi kalau yang ini justru anak muda tapi lintas kelas gitu. Nah ini kenapa dia appealing untuk anak muda, Mas? Kalau K-pop ya, kita bicara K-pop ya, bukan drama atau film ya. Oke. Kalau K-pop itu ya, K-pop itu pasti kita lihat zaman sekarang lihat ada dari MV-nya. Dari MV. Jadi kita udah bukan zaman MTV sih, MTV apalagi zaman MTV. Kalau saya melihat begini, MTV dulu saya aja melihat MTV, yang saya ingat adalah image yang dijual di MTV, di movie video itu. MTV keren di MTV itu dulu anak 90-an. Nah, jadi sekarang dari musik video itu, jadi mereka begitu melihat, ini saya banget. Saya mau memahami bagaimana mereka melihat. Jadi yang dijual itu yang pertama adalah yang dilihat lagu pertama muncul adalah dari MV. Itu benar-benar kalau MV benar-benar dari warna, tidak eye candy, tidak benar-benar dari apapun A sampai Z, dari titik 1 sampai atas itu dari rambut sampai kaki itu enggak the best of the best. Itu mungkin nggak akan disukai. Gerakannya apalagi. Jadi itu. Jadi walaupun itu memang harus butuh dana, tapi itu melihat escapism buat semua anak muda. Saya pernah ngobrol escapism. Nah, escapism. Tuh, Mas? Nah, jadi anak-anak muda begitu melihat K-pop atau apa itu mereka benar-benar mata saya mungkin gini ya. Dia masuk ke sana. Kemudian saat itu mereka benar-benar I love them. Apa yang mereka jual, mereka tampilkan itulah escapism buat saya. Saya menyukai. Walaupun ada sisi positifnya, mereka juga ada lagunya, liriknya, ada yang positif mereka menarik. Tapi sebenarnya escapism mereka itu saat itu lupa. Dan itu wajar-wajar saja. Kita melihat MV itu memang seperti itu bisa dalam petik melupakan. Ya, itu sangat alluring. Dan itu yang dijual. Jadi itu nggak ada apakah orang maaf, ini kalau orang yang orang bawah escapism dia melihat apa? Saya lupa dengan dunia saya. Mungkin saya punya orang. Tapi kalau yang maaf yang kaum the haves yang mungkin lintas atas, kalau saya melihat itu mereka adalah bagus juga outfitnya. Bagus sih bisa saya tiru nih. Jadi selalu ada yang itu karena nggak mungkin MV itu sudah kalau Anda lihat drama aja product placement ada, Anda harus melihat tuh K-pop itu industri yang masif. Drama itu
Ya kan, Vincenzo aja beratnya ada lagi, Mas. Opiko. Nah, ini yang bikin saya senang dengan K-pop. Sama satu lagi yang saya bikin senang sama K-pop. Genderless. Artinya Gender. konstruksi gendernya itu nggak sekuat Hollywood misalnya. Atau ya musik-musik MTV ya. MTV kan Ya, kalau penyanyi yang cowok maskulin cowok. banget gitu Benar. kan. Kalau yang Ya, cewek benar. feminin banget gitu. Nah, kalau ini kayak genderless dan bahkan ya itu tadi buat saya menarik gitu. Tapi Nah, buat apalagi anak yang muda grup boy band appealing kan, gitu. Heeh. appealing. Buat anak muda appealing ya. Ya, Padahal di ya, kita masyarakat bias gendernya kan kuat ya. Anak laki-laki harus maskulin, anak itu cowok harus ini. dia. Nah, itu gimana Baik. tuh Mas jelasinnya? Ya, oke. Itu dia. Oke, kembali ke tadi ya. Itu dia salah satunya yang membuat kelas di Indonesia tadi. Aduh, cowok kok banci. Itu yang itu muncul. K-pop sama dengan banci itu yang muncul di dunia online di YouTube adalah K-pop sama dengan banci. K-pop is gay. Itu yang muncul di Indonesia. Atau mungkin di negara lain sih ada seperti itu ya. Nah, di Indonesia itu yang menarik yang saya teliti. Nah, benar tadi Mbak Ayu, benar itu genderless karena ya namanya cowok Korea itu menarik. Cowok Korea kan hamil 26 bulan. Cowok Korea itu BTS juga hamil, tapi begitu mereka hamil ya oke, lihatlah mereka bagiannya itu wow, itu pun kadang-kadang antara percaya dan nggak percaya. Mereka hamil loh gitu-gitu. Itu hamil loh. Hamil. Nah, itu yang menarik. Jadi tapi Korea memang unik. Itu bukan stone K-pop. Tahun 98 waktu saya ke Korea, cowok bawa payung itu nggak apa-apa. Cowok pakai baju warna itu nggak apa-apa. Cowok pakai tas yang segitiga, bentuknya segitiga di belakang, nggak apa-apa. Itulah Korea. Di Indonesia saya pakai itu, udah dicap. Saya ke hujan pakai payung, cowok pakai payung, mendingan hujan-hujan. Cowok pakai payung. Cowok pakai payung. Itu gender. Ini itu Korea. Namanya payung itu untuk hujan, bukan untuk apa-apa. That's the difference. Itu saya merasakan sekali begitu saya ke Korea. Wow. Itu menarik sih, walaupun ada yang tadi kita bicara drama tadi LGBT, tapi itu menarik dinamikanya sangat. Ini layarnya bagaimana sih Korea ini di satu sisi begini, satu sisi begitu. Betul. Saya 2 tahun yang lalu tuh konferensi di Korea ya. Ada lagi jalan-jalan gitu lihat cowok pakai tas Hello Kitty loh. Lucu banget. Nothing wrong with that. Itu yang menarik. Aduh, nggak kebayang kalau di Indonesia lihat cowok pakai Hello Kitty. Tapi Mas, aku mau tanya juga, kalau misalnya di kita kan kayak tadi kan ada perbedaan, misalnya di sini masih kelihatan banget gitu gendernya, ngeliat misalnya kayak cowok nih nggak boleh kayak gini atau perempuan nggak boleh kayak gitu. Nah, penduduk Koreanya sendiri itu secara naturalnya memang sebelumnya apakah kayak di Indonesia juga atau memang udah gitu? Kayak di Indonesia dong, kayak di Indonesia sekali. Tadi saya bilang tahun sampai 87 lah saya kira, sampai 70-an ya. Oh, cowok rambut gondrong dipotong di jalan. Itu ada sejarahnya seperti itu. Nah, itu bayangkan dari itu saja kan benar-benar bagaimana the flip of the society berubahnya Korea jadi sekarang. Jadi begitulah. Jadi itu benar-benar pengaruh ya dari luar, itu memang benar-benar mengubah Korea. Nah, kita nggak boleh sih, itu angkatan usia 60-an tahun ke atas, ke atas masih nggak, itu masih sangat rigid. Kita nggak bisa bilang Korea seperti juga, itu sangat rigid. Masih. Oke, Mas. Mungkin ini karena saking menariknya kita tetap harus closing nih. Ini seru banget kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita minta closing, kita minta closing dari Mas Surai dulu kali ya terkait dengan K-pop. Ya, boleh lagi dong. Misalnya seri keduanya apa seri boleh. Nanti kita tanya lagi. Belum puas deh. Betul, ya Mas Surai ya, kita undang lagi ya. Ya. Mungkin temanya lebih sensitif Mbak nanti kita kasih. Ya, temanya migrant worker atau anak mudanya langsung, misalnya kayak tadi tuh fenomena anak muda, tapi kemudian mereka juga anak muda ini aktif, misalnya kayak kemarin Solidaritas Thailand tuh kan K-pop juga ya, kemudian yang di aksi Omnibus Law itu juga K-pop atau migrant workernya, iya itu saya pengen tahu juga sebetulnya, tapi mungkin nanti kita arrange lagi kali ya, Bet ya. Kalau misalnya Mas Surai lagi ke Jakarta juga mungkin bisa mampir ke kami gitu, jadi langsung di studio tappingnya.
Oke. Ya Mas ya. Boleh. Oke, mungkin Mas silakan dulu. Minta kita Ya, ayo closing dulu ya. Mas Surai, closing Silakan. ada nggak yang Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sudah diundang. Oke, dan as an honor, saya suka sih sharing seperti ini. Dan saya punya misi sebenarnya. Terlepas dari berbagai macam ups and downs atau berbagai macam clash, macam cultural differences, kita bicarakan dua negara ya, Korea dengan Indonesia. Tapi justru inilah saatnya people to people connection ini yang harus dipertahankan. Melihat walaupun mereka belum bertemu BTS, tapi mereka akan army to army. Mungkin mereka suka orang Korea, tapi inilah yang bawa people to people. Kita nggak bicarakan bahwa antara pemerintah itu di awang itu. Tapi justru dengan adanya K-pop drama ini people to people itu antara dua negara, di sini bicara Korea Indonesia, antara budaya manapun itu yang justru harus diingat. Jadi kita harus dikesampingkan. Kita belajar suka K-pop, akhirnya Korea seperti itu toh, orangnya seperti itu. Dan itu semoga malah bisa membuat kita memahami, bukan dicari. Saya juga masa begitu, jangan dicari perbedaannya. Itu ada yang sama. Kalau yang sama engagement, ya udah love that part. Itu aja. Kenapa begitu? Karena kalau enggak habis-habis. benar Mas, benar. Oke, terima kasih. Kalau gitu Mas Surai, kita di sini dulu. Kita tutupnya di sini ya, Mas. Tapi saya betul-betul, terutama saya sendiri ya pribadi, saya betul-betul berharap Mas Surai bersedia untuk diundang lagi. Barangkali juga bisa masuk di salah satu kelas kami di politik UPN kalau berkenan. Nanti kami akan undang lagi dan kita ngobrol lebih banyak. Terima kasih Mas Surai, terima kasih Ibet, Reva, Bimo, teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya. Ini ada sesi-sesi yang akan menarik berikutnya. Stay tune ya, jangan lupa di like, share ya. Terus subscribe dulu dong, jangan lupa ya di kita ya. Bye. Bye.